Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun genjer. Cakep. Daun jawab salam, bibirna doer. Lagi salam. Jalan-jalan ke Payakumbuh. Cakep. Balikna tas maghrib. Cakep. Anu tara sholat subuh. Eta incuna juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bertanya dipersilakan. Nah, satu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, langsung saja saya mau bertanya mengenai fenomena sekarang ini. Banyak orang menjual rumah, jual sawah gara-gara si pinjol. Bagaimana hukumnya pinjol? Yang pertama. Benjol bikin benjol. Yang kedua yaitu mengenai salat berjamaah makmum masbuk. Apakah baca doa iftitah atau langsung Fatihah? Makmum masbuk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pinjaman online di Indonesia, itu pasti ada bunganya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pinjam yang ada bunganya adalah riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan pinjaman online karena riba dan hukumnya apa? Haram. Ya. Dan uang yang dipinjam tidak akan berkah. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Uang riba pasti akan hancur. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka tidak heran orang yang melakukan pinjaman online itu sampai-sampai apa? Menjual tanah, menjual rumah, karena tidak ada keberkahan di dalam riba. Ada satu tukang bakso, ketika dia masih berjualan di gerobak, ramainya luar biasa. Akhirnya dia berpikir, saya minjem minjem ke bank, buat apa? Buat mengembangkan usaha. Akhirnya dia minjem ke bank, ya dengan pinjaman riba. Kemudian dia sewa kios dengan modal tersebut. Entah kenapa setelah punya kios, setelah tempatnya bagus, pelanggan berkurang. Ya, penghasilan pendapatan tidak seperti dulu ketika masih pakai gerobak. Padahal rasanya sama, orangnya sama, tempatnya bahkan lebih enak. Tapi mengapa penghasilannya malah turun? Itulah karena ketidakberkahan daripada uang riba. Maka jangan riba Bapak Ibu, ya, jangan tergoda. Kalau seandainya pengen beli AC, ya Allah, Pak Ustadz budak beli kapanasan, hayang beli AC kumaha, pinjol, pinjaman online. Maka Bapak Ibu sabar dulu, ya, nabung aja dulu, doa sama Allah, nabung. Atau cari orang temen kenalan yang bisa dipinjemin tanpa riba, ya. Nah itu lebih bagus. Pak Haji Supri bisa pinjam duit 10 juta, tenang, ya enggak kurang. Nanti saya cicil ke Pak Haji sebulan 1 juta, masya Allah, tanpa riba. Cari orang yang seperti itu. Atau di Pasir Kunci saya pernah dengar itu ada yang caranya begini Pak, kalau kita mau beli AC tinggal bilang sama dia pengen AC apa, yang 3 juta, nanti dia yang beli. Dia beli 3 juta misalkan ke pasar, nanti dia jual ke kita 4 juta tapi boleh dicicil. Nah itu kan jadi masalah. Itu bukan riba tapi itu jual beli. Nah maka yang seperti itu bagus. Jadi Bapak itu siap untuk dipinjami oleh orang. Tapi ketika orang itu butuh barang, maka Bapaknya yang beli, Bapak yang cari barang.
nanti harganya bisa dinaikkan dengan cara dicicil, itu boleh, daripada meminjamkan secara langsung itu riba. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika masbuk, apakah baca doa iftitah dulu apa langsung Fatihah? Maka di dalam Fathul Mu'in disebutkan langsung baca Fatihah. Kalau masbuk jangan baca doa iftitah, Pak. Tahu imam udah baca kuliah, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Ya. Nah maka kalau seandainya masbuk masih baca iftitah, kemudian dia tidak sempat menyelesaikan Fatihahnya sampai si imam bangun dari rukunya, maka dia tidak dapat rakaat tersebut, harus nambah lagi rakaatnya. Ya. Nah jadi seperti itu, ketika kita masbuk maka langsung baca Fatihah sedapatnya. Iya karena berdua, iya karena setengah imam ruku, maka ikut ruku. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, imam ruku maka langsung ikut imam ruku. Itu hukum masbuk. Jadi masbuk ini tidak perlu membaca doa iftitah. Ya. Nah kurang lebih seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang kedua, Haji. Nah di belakang ada banyak. Di belakang coba beri. Motor kenapa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah sholat qadha. Jadi orang tua saya dulu itu saya bilang begini ya, yang sholat gitu ya. Pas kemarin Pak Ustaz ngomong masalah sholat qadha, saya laksanakan. Cuman niatnya itu kodok niatnya cuma kodok untuk orang tua atau gimana gitu. Itu aja sih yang saya tanyakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal dunia masih punya hutang sholat, maka bisa dibayar dengan dua cara. Pertama dikodokkan oleh anaknya, yang kedua membayar fidyah. Pertanyaannya adalah ketika mengkodok sholat untuk mayit, bagaimana niatnya? Jadi niatnya seperti ini. Misalkan duhur, usolli fardhu duhri qodo'an an abi, misalkan, ya. Atau langsung disebut namanya, tidak jadi masalah. An fulan bin fulan. Usolli fardhu duhri qodo'an an fulan bin fulan arba raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat qadha untuk ayah saya, sebutkan namanya, untuk ibu saya, sebutkan namanya, ya, lillahi ta'ala. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Tidak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat qadha untuk bapak saya, fulan bin fulan. Allahu Akbar, selesai. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menceritakan kait masalah jarak kubur. Namun tata caranya belum disampaikan ya, baru sampai di acara kubur. Banyak di lingkungan kita manakala jarak kubur itu membawa misalnya air atau Pak Haji Glenn biasa taruh dompet di atas makam gitu. Kemudian ibu-ibu biasanya taruh listrik atau bedak ini yang saya lihat ini Bu, yang saya lihat seperti itu. Ini hukumnya bagaimana gitu. Ya termasuk ngambang, biasa sudah ada juga ngambang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah sholat. Banyak para ulama atau ustaz mengatakan manakala imam membacakan akhir dari surat Al-Fatihah, saya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian makmum membaca atau mengaminkan amin. Banyak para ustaz mengatakan itu tidak boleh atau haram, karena seperti apa yang baiknya?
Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ziarah kubur ya. Tapi memang ini faktanya ada ya. Jadi yang belum nikah itu nulis nama orang kemudian ditaruh di kuburan biar jodoh katanya. Ya. Tadi ada yang sampai ngelempar uang dan lain sebagainya. Ini khurafat dan tahayul, tidak boleh dilakukan ya. Bahkan ini melanggar adab-adab berziarah. Ini jangan sampai dilakukan ya. Orang yang melakukan itu memang biasanya belum mempelajari bagaimana adab-adab ziarah kubur. Pak Ustadz, itu ada Ustadz yang ngebiarin, ya. Saya bilang jangan dah, ya. Kan nggak semua Ustadz paham juga. Nah, makanya jangan melakukan hal seperti itu. Kita ziarah kubur seperti yang diajarkan oleh Nabi. Masuk, mengucapkan salam, baca zikir tahlil, dikirimkan pahalanya, selesai. Kalaupun ada keinginan dan hajat-hajat kita kepada Allah, didoakan saja. Doa di makam orang soleh, cukup doa kepada Allah, tidak usah membawa barang-barang apapun ya. Sampai sini paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau imam baca waladhdallin, makmum bilang amin gitu. Katanya nggak boleh. Betul. Katanya nggak boleh. Yang bagus seperti Arab. Maksudnya katanya harus dikasih jeda dulu imam gitu. Oh, harus dikasih jeda. Ya. Ya. Jadi ketika ini sunnah, tidak wajib. Jadi ketika imam mengatakan waladhdallin, jeda dulu. Amin. Dan itu hukumnya sunnah. Definisi sunnah, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Jadi kalau imam mengatakan waladhdallin, kemudian makmum menyambung amin, nggak jadi masalah, nggak dosa. Tetap dapat sunnah, tetap dapat pahala. Dan tidak ada satupun ulama yang bilang itu dosa, tidak ada. Tidak ada satupun ustaz, tidak ada satupun kiai yang mengatakan itu dosa, nggak ada. Karena di dalam kitab fikih yang paling rendah, yang paling dasar saja ada itu keterangannya, yaitu Safinatun Najah. Ada 7 tempat berhenti di dalam sholat, yaitu adalah saat imam mengatakan waladhdallin, makmum jeda sebentar, maka baca amin. Maka saya nggak paham tadi, kok ada yang mengharamkan, kok ada yang bilang nggak boleh, saya nggak paham. Ya. Yang saya tahu seluruh ulama tidak ada yang bilang tidak boleh. Waladhdallin sambung amin boleh, tapi sunnahnya itu dijeda. Wallahu a'lam. Ini Pak Ustaz. Boleh, bonus. Bonus sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjelasan tentang masalah takbir, ini secara jujur sangat tertarik buat saya bukan kadang-kadang karena persoalan kecil dari takbir itu menjadi polemik dan pembicaraan karena mungkin bisa jadi didasari oleh iri karena pendapatnya yang benar adalah satu, padahal di situ dibenarkan adalah 4 cara. Ada yang dari atas dulu takbir ke bawah, ada yang dari bawah dulu ke atas. Dengan bahasa lain, ini bukan sekedar pertanyaan Ustaz, hanya menambah wawasan saya. Secara jujur, kadang-kadang dengan egoisme kita atau saya, orang takbir begitu saja sudah begitu mudah menyalahkan karena kedangkalan ilmu. Jadi alhamdulillah dengan ngaji pada pagi hari ini, minimal buat standar saya, ketika orang melakukan takbir dari atas ke bawah tidak ada reaksi, ada yang dari bawah ke atas juga bereaksi karena sudah ada dasar ilmunya pada pagi hari ini. Yang kadang-kadang juga saya
menyimaknya seorang penceramah menyampaikan pesan-pesan agama, kemudian dicontohkan terkait dengan masalah takbir, begitu eksimnya dia berikan kepada contoh-contoh yang lain, sehingga padahal dia sendiri juga Amin. melanggar daripada ketentuan Ibu-ibu. Saya pada pagi hari mendapat perbendaharaan masalah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya ada makalah dari ulama, man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa orang yang banyak ilmunya, banyak wawasannya, banyak taunya, maka dia akan sedikit menyalahkan orang. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita semakin rajin ngaji, semakin banyak ilmu kita semakin sedikit ingkar dan semakin sedikit menyalahkan orang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dan dapat menjadi amal soleh. Amin. Amin.